Assalamualaikum Pak Darno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara hari ini Pak ya. Iya. Nah, terkait wawancara hari ini Pak, ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Ini merupakan tugas di modul 3.1 di mana kami diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya. Iya. Terkait pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama ini. Baik Pak, untuk yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi apakah kasus yang terjadi atau permasalahan yang terjadi di sekolah itu termasuk yang rujukan moral ataupun dilema etika, ya tentunya yang pertama melihat dulu dari sudut pandang mana dulu untuk kasus itu, ya. Dan apakah memang kasus itu memiliki poin yang sama, artinya positif ya, atau memang positif dengan negatif gitu, atau benar atau salah ya? Nah, benar atau salah itu. Nah, jadi melihatnya dulu dengan seperti itu, kira-kira efeknya juga seperti apa gitu. Ya. Baik, jadi Bapak mengidentifikasi dengan melihat dulu Pak ya, antara kasusnya, apakah kasusnya itu berhadapan benar lawan benar atau benar lawan salah Pak ya? Ya. Oke, baik. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika nih Pak? Nah, untuk pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika itu, yang pertama saya lihat untuk setiap kasus lah, ini umumnya ya, untuk kasus yang ada di sekolah itu, yang pasti harus melihat dulu dari sisi keberpihakannya terhadap siswa. Terhadap dampaknya pada anak murid seperti apa, kemudian dari sisi tanggung jawabnya seperti apa, kemudian satu lagi dari sudut bagaimana kasus itu menjadi sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara yang bijak gitu. Jadi kalau untuk dilema etika melihatnya seperti itu. Ya. Jadi yang dilakukan itu melihat dampak ya. Yang pertama dampak dulu terhadap itu mengambil keputusan berdasarkan dampaknya, apakah dia berpihak kepada murid atau tidak gitu Pak ya. Itu yang pertama, yang kedua baru nanti tanggung jawabnya dan nanti ke profesionalitasnya gitu. Itu Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya melihat dahulu permasalahan itu dilihat dulu kira-kira apakah ini termasuk yang itu tadi, apakah dilema etika ataupun rujukan moral dulu, yang pertama. Yang kedua, menginventarisir dulu atau menggali informasi yang bisa didapat untuk terhadap kasus itu, sebuah kasus itu ya. Jadi digali dulu informasinya. Kalau sudah dapat informasi, baru saya akan melihat lagi kira-kira ke poin-poin yang bisa diambil itu, ataupun mana yang tindakan-tindakan yang bisa kita ambil yang kira-kiranya bisa memberikan solusi yang baik lah, solusi terbaik ya terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Baik, jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan adalah pertama melihat dulu Pak ya, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau dia bujukan moral Pak ya. Baik, untuk berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan Pak? Hal-hal yang paling efektif ketika mengambil keputusan itu yaitu sebetulnya komunikasi ya. Ya, komunikasi dari berbagai pihak lah ya, untuk terhadap sebuah kasus itu ya. Jadi kalau misalnya banyak informasi yang kita dapat, tentunya akan lebih mempermudah kita untuk dalam mengambil langkah selanjutnya.
Baik, berarti mencari informasi dan dengan berkomunikasi Pak ya, berkomunikasi bekerja ya. sama dengan rekan tim lah ya Pak istilahnya. Iya. Mm-mm. Baik, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk yang menjadi tantangannya Ya, itu terkadang kalau dilema etika ini berbenturan dengan beberapa hal, misalnya antara rasa kasihan dengan betul. belas kasihan ya, belas kasihan Ya, dengan rasa, kemudian ada loyalitas dengan keadilan. Nah itu yang individu, kadang-kadang kelompok, ya antara individu dengan paradigma kelompok, lah ya, paradigmanya Pak. paradigmanya, kemudian kira-kira ini jangka panjang, jangka pendeknya bagaimana, Ya, apakah ada nanti itu yang paling sering bertentangan, jadi iya, ya. penghalang gitu. Jadi yang bertentangan itu pertama paradigmanya apa ya? Apakah itu kasusnya antara individu lawan kelompok ya? Apakah itu lawan apakah kebenaran lawan keadilan Pak ya itu ya? Mm-mm. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Eh, untuk saat ini kebanyakan kasus-kasus yang sifatnya bisa diatasi secara langsung itu memang secara langsung ya, Langsung untuk yang di di tempat. tempat. Kalau memang kasus itu memang belum artinya masih bisa lah untuk dianulir terlebih dahulu. Hmm. Biasanya nanti akan saya pikirkan dulu ataupun pada tahap menggali informasinya gitu. Tapi kalau sifatnya yang memang harus mendesak sekarang ya memang mau tidak mau kita harus cepat juga mengambil keputusan gitu. Berarti intinya tergantung urgensi dari kasus itu tersebut Pak ya. Iya. Apakah dia penting atau memang perlu keputusan atau bisa ditunda Pak ya. Mm-mm. Baik. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Untuk dilema etika, memang terkadang ada juga beberapa aktor yang saya libatkan untuk dalam mengambil keputusan, ya karena terkait itu tadi dalam mengambil informasi-informasi ataupun dalam hal membantu untuk memberikan mungkin solusi Iya. terbaik gitu. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai final decisionnya, keputusan terakhirnya di Ya. kita. Jadi memang kita hanya sekedar menggali informasi. Menggali. Jadi intinya Anda tapi hanya sekedar menggali informasi Pak ya. Ya. Keputusannya tetap ada di pimpinan lah Pak ya Iya. sebenarnya. Baik Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam membuat keputusan-keputusan untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini Pak? Ya, untuk masalah dilema etika ini yang perlu ditekankan betul adalah sebetulnya tentang komunikasi kita. Komunikasi Pak. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan terhadap sebuah masalah, baik siapapun yang terlibat dalam masalah itu, nah maupun orang-orang yang tidak terlibat, artinya orang-orang yang ada di sekitar masalah itu. Artinya kita bisa nanti menggali informasi, kemudian meminta pendapat mungkin ya dari yang beberapa orang di sekitar tadi. Jadi intinya komunikasi yang baik. Komunikasi, ya. Komunikasi baik. Intinya komunikasi Pak ya. Baik Pak, sekali lagi Pak saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai. Sama-sama. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sangat bermanfaat juga bagi saya, terutama dalam mengambil keputusan. Baik Pak ya, itu saja Pak ya yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Har. Pak, Bapak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Har, bagaimana Pak? Baik Pak. Di kelas seperti apa tadi? Kelas baik-baik saja Pak, lancar tadi, pelajaran lancar. Baik Pak, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk acara wawancara ini Pak ya. Iya. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa wawancara ini adalah rangkaian dari kegiatan saya mengikuti calon guru penggerak Pak ya. Di sini di modul 3.1 kami diminta untuk mewawancarai pimpinan sekolah terkait pengambilan keputusan. Itu Pak ya.
Jadi Pak, di kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait cara Bapak mengambil keputusan. Keputusan yang berkenaan atau berkaitan dengan masalah-masalah dilema etika ataupun rujukan moral Pak ya. Siap, siap. Jadi Pak, izin Pak ya, yang pertama ini saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Tentu yang pertama kita harus memahami dulu apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Nah, baru ketika kita memahami kedua hal ini, maka baru kita lakukan dengan 9 langkah yang tentunya yang sudah kita ketahui bersama, dan dapat kita simpulkan bahwasannya dari 9 langkah ini tentu kita akan mengenali ciri-cirinya apa dulu. Baru setelah ciri-cirinya kita analisis bagaimana atau siapa saja pihak yang terlibat. Seandainya kita ambil keputusan, konsekuensinya bagaimana. Dan yang terakhir, setelah kita melalui 9 langkah tersebut, kita akan mengambil keputusan itu sendiri. Jadi ketika keputusan diambil, maka kita harus pastikan bahwa keputusan ini adalah keputusan yang paling tepat dan berdasarkan hasil diskusi tentunya dengan guru-guru yang ada di sekolah, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi yang Bapak lakukan tadi adalah dengan menerapkan 9 langkah, Pak ya? Benar, Langkah. dengan 9 langkah tentunya. Baik, Pak. Untuk yang kedua nih, Pak, pertanyaannya, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus yang merupakan nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, ketika kita menemui sebuah kasus yang mempunyai sama-sama kepentingan yang sama, dan kedua kasus ini sama-sama benar, tentu sebagai pimpinan kita pasti menemukan berbagai macam tantangan. Namun hal yang paling krusial atau yang paling penting dari tantangan yang ada adalah bagaimana kita bisa menyamakan persepsi, perspektif dari hal ini. Selanjutnya kita tentukan nilai-nilai apa saja atau nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, tentunya kita mengidentifikasi juga bagaimana kepentingan yang saling terkait dengan adanya kasus ini. Jadi sebagai pimpinan, tantangannya itu bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan atau kasus yang ada melalui 9 langkah dan menghasilkan solusi terbaik, seperti itu, Pak Har. Jadi intinya yang dilakukan adalah menyamakan perspektif dulu, Pak ya? Iya, kita samakan persepsinya. Baik, untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau kami termasuk orang yang melaksanakan atau mengambil langkah-langkah tersebut tidak harus melaksanakan 9 langkah. Artinya ada beberapa langkah yang bisa saja kita tiadakan ketika kita sudah menemukan solusi yang tepat. Yang pertama tentu kita harus mencari informasi, Pak. Kita cari informasi terkait permasalahan yang ada, tentunya dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu atau dua orang, tapi dari berbagai sumber atau elemen yang ada di sekolah. Yang kedua, kita analisis kasus ini, Pak. Setelah kita analisis, barulah kita berdiskusi bersama guru terkait permasalahan ini. Namun tidak semua masalah kita diskusikan. Terkadang kita sebagai pimpinan perlu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, bukan mengabaikan, dalam arti mengabaikan kawan-kawan yang lain, tapi memang ada di satu kondisi kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir, tentunya ketika kita sudah mengambil keputusan, kita yakin dan percaya bahwa keputusan tersebut adalah merupakan solusi terbaik yang bisa kita terapkan di sekolah yang kita pimpin. Arti intinya itu Bapak melakukan diskusi, Pak ya? Benar, kita utamakan diskusi, yang Pak. Terkait, baik. Iya. Baik, Pak, untuk selanjutnya, Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan dilema etika, Pak? Jadi terkait dilema etika ini, lagi-lagi saya sampaikan seperti di awal tadi, bahwasannya memang karena kedua hal ini benar dan benar. Ya, betul. Benar dan benar, sama-sama kepentingannya juga sama-sama kepentingan yang baik, katakanlah seperti itu. Maka yang pertama, Pak Har, kita harus perlu mengidentifikasi. Jadi identifikasi mana yang paling banyak kebaikannya, kalau ada katakanlah seperti itu. Baru yang satu kita identifikasi itu semua, baru kita kumpulkan fakta, Pak. Jadi kita kumpulkan fakta-fakta yang ada, baik itu informasi dari kawan-kawan maupun mungkin
pengalaman kita terkait fakta itu sendiri, baru kita cari Pak nilai-nilai yang bertentangan. Apakah ini antara individu dengan kelompok atau dengan keyakinan dengan kesetiaan dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita tentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan ketika solusi sudah kita temukan, kita sepakati, kita dapatkan, maka kita harus berkomitmen untuk menjalankan keputusan tersebut, Pak Har. Seperti itu, Pak Har. Jadi yang Bapak lakukan pertama tadi mengidentifikasi, Pak. Benar, kita identifikasi kemudian terlebih dahulu. mengumpulkan fakta-fakta sehingga nanti Bapak bisa menentukan ya paradigma mana antara apakah individu lawan kelompok. Benar, nah, benar Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Benar Pak, memang dalam sebuah pengambilan keputusan tentu dengan berbagai macam permasalahan yang ada, tantangannya berbeda-beda. Namun secara umum yang biasa kami temui di antara konflik nilai itu sendiri Pak. Jadi antara misalnya tadi kepentingan individu dengan kelompok, penentuan ini yang kadang memerlukan energi lebih lah untuk menentukan bagaimana. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap Pak Har. Jadi kadang ada satu permasalahan yang informasinya tidak utuh. Nah, ketika informasi tidak lengkap ini, maka ini akan menyulitkan kita untuk menentukan keputusan terhadap permasalahan yang ada itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir itu adanya tekanan sosial emosional. Jadi kadang-kadang beberapa permasalahan itu dibutuhkan waktu yang cepat untuk memutuskan apa solusi atas permasalahan yang ada. Tapi lagi-lagi Pak Har kembali, selain tantangan-tantangan yang dihadapi tadi, itu adalah bagian dari dinamika kita sebagai pimpinan di sekolah tentunya. Dan yang terpenting adalah dengan berbagai tantangan yang ada, bagaimana kita tadi bisa berkomitmen untuk menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang ada. Itu Pak Har. Baik Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, apakah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau waktu Pak ya, jadwal tertentu, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Jadi ketika kita menemui sebuah permasalahan, ada dua hal Pak Har. Jadi tergantung permasalahannya. Ada kita harus menyelesaikan permasalahan itu di tempat pada waktu itu juga. Ada sebuah permasalahan yang bisa kita katakanlah kita diskusikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang lain. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan ini sendiri, kami pribadi tidak memiliki jadwal yang khusus. Tidak semua permasalahan kita jadwalkan. Jadi ada beberapa permasalahan yang mungkin ya seperti ini, santai kita sembari ngobrol, berdiskusi. Itu tidak harus dalam keadaan yang serius-serius amat gitu Pak Har. Berarti tergantung Pak ya, tergantung kasusnya ya. Tergantung. Intinya selama ini kebanyakan itu langsung diputuskan di tempat Pak ya. Nah, yang diputuskan di tempat ini itu tidak semua masalah juga. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa semua permasalahan tidak bisa kita selesaikan semuanya di tempat. Ada masalah-masalah yang perlu kita diskusikan, kita dengar pendapat dari kawan-kawan di sekolah. Baik Pak, ini selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi faktor-faktor yang kami rasa membantu kami Pak dalam menyelesaikan permasalahan yang biasa kami temui terkait dilema etika itu sendiri, informasi yang lengkap Pak. Jadi kita kalau sudah bertemu permasalahan, informasi yang kita dapatkan sudah lengkap, fakta yang sudah kita dapat sudah lengkap, maka itu akan mempermudah kita Pak. Barulah ketika informasi ini kita dapatkan, kita kaitkan dengan pengalaman kita Pak. Jadi kalimat experience is the best teacher itu memang luar biasa Pak. Jadi pengalaman kita yang sudah, maka bisa menjadi pembelajaran kita untuk mengatasi permasalahan yang mungkin saja yang berpotensi sama dengan permasalahan sebelumnya. Barulah setelah kita kaitkan antara kedua hal ini, bisa kita ambil sebuah keputusan yang insya Allah akan bijaksana Pak. Baik Pak ya, jadi mengumpulkan informasi dan fakta-fakta Pak ya, sama yang menjadi faktor atau yang mempermudah Pak ya. Siap Pak. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda selama dalam hal pengambilan keputusan ini Pak? Jadi sederhananya seperti ini Pak Har. Jadi dari 9 langkah yang sudah kita bersama di awal kita sampaikan tadi juga, dalam pengambilan sebuah keputusan yang diutamakan adalah tadi, kita mencari informasi yang lengkap, fakta yang cukup untuk mengambil keputusan itu sendiri.
Nah, yang kedua, kita harus berkomunikasi, Pak Har. Ya, Ya, jadi untuk beberapa keputusan kita harus berkomunikasi, komunikasi dengan kawan-kawan guru, komunikasi dengan siswa, termasuk juga orang tua siswa dan lingkungan yang berada di sekitar sekolah. Nah, yang ketiga, setelah kita berkomunikasi, kita hasilkan sebuah komitmen, kita hasilkan sebuah kesepakatan, kita hasilkan sebuah solusi ya, atas solusi. permasalahan. Nah, solusi ini sendiri itu kita pastikan dulu, Pak Har. Solusi ini harus benar-benar menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah yang lain. Dan yang terakhir baru kita semua berkomitmen atas solusi yang kita ambil tadi ya. Dan yang terakhir, Pak Har, yang terpenting dari seorang pemimpin adalah bukan bagaimana seorang pemimpin bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi bagaimana seorang pemimpin bisa menempatkan kawan-kawannya di sekolah, mengambil keputusan tepat pada waktunya, karena pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang lama-lama mengulur untuk mengambil keputusan, tapi bagaimana pemimpin bisa cepat untuk mengambil keputusan, dan tentunya keputusan yang dihasilkan juga harus tepat. Itu, Pak Har, kata kuncinya, Pak Har. Berarti intinya ya, dari pelajaran Bapak ambil adalah pemimpin itu harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat, Pak ya. Ya, terbaik, harus dengan terbaik melibatkan seluruh guru ya, dan pihak-pihak yang terkait. Benar, betul sekali, Pak Har. Baik, Pak ya. Jadi dari wawancara ini juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, Pak ya, dalam hal pengambilan keputusan, Pak ya. Siap, siap. Yang penting semangat, Pak Har. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan lagi kepada Bapak ya. Oke, selamat. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.